Ujian adalah bahasa cinta Allah yang seringkali sulit dibaca ketika hati sedang lelah dan pikiran dipenuhi tanda tanya. Manusia cenderung memahami cinta sebagai sesuatu yang selalu lembut, menyenangkan, dan membahagiakan. Padahal cinta yang paling dalam justru sering hadir dalam bentuk yang menguji kesabaran dan mengguncang keyakinan. Ketika Allah menurunkan ujian, itu bukan karena Dia ingin melihat manusia jatuh, melainkan karena Dia ingin melihat manusia kembali menengadah, menyadari keterbatasannya, dan mengenal Tuhannya dengan cara yang lebih jujur. Dalam keadaan lapang, manusia mudah lupa bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan, tetapi dalam kesempitan, kesadaran itu muncul dengan sendirinya, tanpa perlu diajarkan. Ujian mengikis kesombongan yang halus, yang sering bersembunyi di balik keberhasilan dan rasa aman. Saat semua berjalan sesuai rencana, manusia merasa kuat, merasa mampu mengendalikan segalanya, seolah hidup berada sepenuhnya dalam genggaman. Namun ketika satu demi satu hal diambil atau diguncang, barulah terlihat betapa rapuhnya manusia tanpa pertolongan Allah. Disitulah cinta bekerja, bukan dengan memanjakan, tetapi dengan meluruskan arah hati agar tidak tersesat terlalu jauh oleh dunia yang sementara. Ujian menjadi cara Allah berbicara kepada hamba-Nya, mengajak berdialog tanpa kata, melalui rasa kehilangan, kegagalan, kesabaran yang diperas hingga ke dasar. Tidak semua ujian datang karena kesalahan, dan tidak setiap kesulitan adalah hukuman. Ada ujian yang turun justru karena Allah hendak meninggikan derajat seorang hamba, membersihkan hatinya, atau menyiapkannya untuk amanah yang lebih besar. Seperti besi yang harus dibakar agar kuat, jiwa pun ditempa melalui panasnya cobaan agar kokoh dan tidak mudah patah oleh perubahan zaman. Dalam proses itu, doa menjadi lebih tulus, air mata menjadi lebih jujur, dan sujud terasa lebih dekat, bukan karena kata-kata yang indah, tetapi karena kebutuhan yang nyata akan pertolongannya. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang ujian adalah bahasa cinta Allah, saya ucapkan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang ingin menjadi hamba Allah yang kamil mukamil, serta menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, saudaraku, teruslah menyimak pembahasan ini sampai akhir, karena apa yang akan kita bahas setelah ini adalah sebuah ilmu yang sangat agung, kedudukannya dalam perjalanan kita menuju Allah. Dan jangan lupa, saudaraku, dukunglah channel ini dengan cara yang sangat sederhana, yakni dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan subscribe, agar kita semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan yang bisa menambah keimanan kita, serta kekuatan kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudaraku, sekarang mari kita lanjutkan. Ujian juga mengajarkan makna tawakal yang sebenarnya. Bukan sekadar pasrah tanpa usaha, melainkan bergerak semampunya sambil menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Di saat logika buntu dan jalan terasa sempit, hati belajar untuk percaya bahwa ada hikmah yang belum terlihat, ada rencana yang sedang disusun dengan ketelitian yang melampaui pemahaman manusia. Keyakinan ini tidak selalu datang dengan mudah. Ia tumbuh perlahan melalui luka, kekecewaan, dan harapan yang sempat runtuh, lalu dibangun kembali dengan fondasi iman yang lebih dalam. Ketika ujian dipahami sebagai bahasa cinta, cara memandang hidup pun berubah. Kesulitan tidak lagi dilihat semata sebagai musibah, tetapi sebagai undangan untuk mendekat, untuk memperbaiki niat, untuk mengingat kembali tujuan hidup yang sering kabur oleh rutinitas. Dalam keheningan malam, ketika tidak ada yang benar-benar mengerti selain Allah,
hati menemukan ruang untuk berbicara tanpa kepura-puraan, mengakui lemah, takut, dan berharap dengan cara yang paling jujur. Di sanalah ujian bekerja secara perlahan, membentuk kedewasaan rohani, mengajarkan sabar yang aktif, syukur yang tidak bergantung pada keadaan, serta keyakinan bahwa setiap detik yang berat pun tetap berada dalam pengawasan dan kasih sayang-Nya, karena Allah tidak pernah menurunkan sesuatu dengan sia-sia, dan setiap ujian selalu berjalan seiring dengan perhatian-Nya yang halus, yang sering tidak disadari, yang terus membersamai langkah seorang hamba. Bahkan ketika ia merasa sendirian, karena dalam perjalanan panjang iman itu sendiri, ada saat-saat di mana manusia harus berjalan tertatih, sambil belajar membaca tanda-tanda cinta yang tersembunyi di balik peristiwa demi peristiwa. Di balik rasa sakit yang perlahan mengajarkan arti berserah yang sesungguhnya, di balik penantian yang memanjangkan napas dan menenangkan jiwa, di balik keadaan yang memaksa hati untuk tetap percaya meski belum melihat ujungnya. Dan disitulah bahasa cinta itu terus berbicara tanpa henti, menuntun, mengingatkan, dan membentuk hati dengan cara yang tidak pernah tergesa. Dalam perjalanan menerima ujian sebagai bahasa cinta Allah, manusia perlahan belajar bahwa tidak semua jawaban harus datang sekarang, dan tidak semua luka harus segera sembuh agar memiliki makna. Ada proses yang memang dirancang untuk berjalan lambat, agar hati punya waktu cukup untuk berubah. Allah Maha mengetahui ritme jiwa setiap hamba-Nya, kapan harus ditegaskan dengan cobaan yang berat, kapan cukup diingatkan dengan kesulitan yang ringan. Tidak ada ujian yang tertukar, tidak ada beban yang salah alamat. Semua jatuh tepat di pundak yang sudah diukur kemampuannya, meski pada awalnya terasa terlalu berat untuk ditanggung. Ujian sering datang bersamaan dengan rasa sepi, bukan karena Allah menjauh, tetapi karena manusia sedang diajak untuk mengenal kehadiran-Nya dengan cara yang lebih halus. Ketika sandaran-sandaran dunia satu persatu runtuh, saat itulah hati dipaksa mencari tempat bergantung yang tidak rapuh. Dalam keadaan seperti itu, zikir tidak lagi sekadar ucapan, melainkan kebutuhan. Doa tidak lagi disusun rapi, melainkan mengalir apa adanya, penuh kejujuran, penuh harap, penuh pengakuan akan ketidakberdayaan. Dan justru dalam kondisi itulah, hubungan seorang hamba dengan Tuhan-Nya menjadi lebih nyata, lebih hidup, lebih terasa. Ada ujian yang membuat seseorang kehilangan, ada yang membuatnya menunggu, ada pula yang membuatnya bertahan dalam keadaan yang tidak berubah-ubah. Masing-masing memiliki pelajaran yang berbeda, tetapi tujuannya satu, membentuk hati agar tidak bergantung pada selain Allah. Menunggu mengajarkan sabar yang panjang, kehilangan mengajarkan ikhlas yang dalam, dan bertahan mengajarkan ridho yang terus dilatih setiap hari. Semua itu bukan pelajaran yang bisa dipelajari dari buku atau nasihat orang lain, melainkan dari pengalaman langsung yang menyentuh bagian terdalam dari jiwa. Dalam ujian, Allah juga sedang menumbuhkan empati dalam diri manusia. Rasa sakit membuat seseorang lebih lembut kepada sesama, lebih memahami air mata orang lain, lebih berhati-hati dalam berbicara dan menilai. Hati yang pernah remuk tidak mudah menghakimi, karena ia tahu betapa rumitnya perjuangan yang tidak selalu terlihat. Dari sinilah lahir kepekaan, kasih sayang, dan kebijaksanaan yang tidak dibuat-buat. Semua itu tumbuh dari proses yang sunyi, dari malam-malam panjang yang hanya diisi dengan doa dan perenungan. Tidak jarang ujian membuat iman terasa naik turun, kadang kuat, kadang goyah. Namun kegoyahan itu sendiri adalah bagian dari perjalanan, bukan tanda kegagalan. Selama hati masih kembali, selama doa masih terucap meski dengan suara gemetar,
Selama harapan kepada Allah belum benar-benar padam, disitulah cintanya tetap bekerja. Allah tidak menuntut hambanya untuk selalu kuat. Dia hanya menginginkan hambanya untuk tetap kembali lagi dan lagi, meski dengan langkah yang tertatih. Semakin lama seseorang berjalan bersama ujian, semakin ia menyadari bahwa hidup bukan tentang menghindari kesulitan, melainkan tentang bagaimana meresponsnya. Ada orang yang diuji lalu menjauh, ada yang diuji lalu semakin mendekat. Perbedaannya bukan pada berat ringannya cobaan, tetapi pada cara hati memaknainya. Ketika ujian dipandang sebagai isyarat perhatian Allah, sebagai panggilan untuk memperbaiki arah, sebagai sarana untuk mengenal diri sendiri dan Tuhan dengan lebih jujur, maka setiap peristiwa, sekecil apapun, terasa memiliki makna yang dalam, terasa sedang mengajarkan sesuatu yang belum selesai dipahami, sesuatu yang masih terus berproses di dalam hati, sesuatu yang pelan-pelan membentuk cara pandang baru terhadap hidup, terhadap waktu, terhadap harapan, terhadap rasa sakit yang tidak selalu harus diusir, tetapi kadang perlu didengarkan, direnungkan, dan diterima sebagai bagian dari dialog panjang antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Dialog yang terus berlangsung, mengalir dari satu fase ke fase berikutnya, menyisakan ruang-ruang perenungan yang belum tertutup, dan perasaan bahwa masih ada banyak pelajaran yang sedang disampaikan, sedikit demi sedikit, melalui ujian yang terus berjalan seiring langkah kehidupan. Dalam rentang waktu yang panjang itu, ujian perlahan mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri. Dahulu mungkin ia menilai dirinya dari pencapaian, dari pengakuan manusia, dari seberapa sering hidup berjalan sesuai rencana. Namun ketika ujian datang silih berganti, ukuran-ukuran itu mulai runtuh, digantikan oleh pertanyaan yang lebih sunyi dan lebih dalam, tentang kejujuran niat, tentang keteguhan hati, tentang seberapa jauh ia masih mau percaya ketika tidak ada kepastian yang bisa digenggam. Di titik ini, cinta Allah bekerja dengan cara yang tidak mencolok, tidak memaksa, tetapi konsisten membongkar lapisan-lapisan semu yang selama ini menutupi hati. Ujian juga sering mengajarkan bahwa tidak semua yang hilang benar-benar pergi, dan tidak semua yang tertunda berarti ditolak. Ada hal-hal yang diambil agar digantikan dengan yang lebih sesuai. Ada hal-hal yang ditunda agar hati siap menerimanya tanpa lupa diri. Manusia sering terburu-buru ingin sampai, ingin selesai, ingin segera melihat hasil, padahal dalam pandangan Allah, proses jauh lebih penting daripada garis akhir. Proses itulah yang membentuk kualitas iman, ketulusan doa, dan kedewasaan dalam menyikapi hidup yang tidak pernah sepenuhnya bisa diprediksi. Dalam kondisi teruji, seseorang mulai belajar berdamai dengan kenyataan bahwa ia tidak selalu bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ada masa-masa di mana jawaban tidak kunjung datang, penjelasan terasa jauh, dan yang tersisa hanyalah pilihan untuk tetap melangkah atau berhenti. Di sanalah iman diuji bukan sebagai konsep, tetapi sebagai sikap batin. Tetap berbuat baik meski hati sedang luka. Tetap berprasangka baik meski keadaan belum berubah. Tetap menjaga sholat, doa, dan adab meski lelah menjadi teman sehari-hari. Semua itu adalah bahasa cinta yang menuntut respons, bukan sekadar pemahaman. Ujian juga mengikis ketergantungan pada validasi manusia. Ketika dukungan berkurang dan pengertian tidak selalu datang dari sekitar, seseorang belajar bahwa tidak semua perjuangan harus disaksikan, dan tidak semua kesabaran perlu diumumkan. Cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang melihat. Kesadaran ini perlahan menumbuhkan ketenangan yang tidak bergantung pada tepuk tangan atau simpati. Hati menjadi lebih tenang bukan karena masalah selesai, tetapi karena ia tahu kepada siapa ia menyerahkan segala keluh dan harap.
Ada kalanya ujian datang dalam bentuk keberhasilan yang justru terasa berat. Tanggung jawab bertambah, ekspektasi meningkat, dan rasa takut gagal menyelinap diam-diam. Ini pun bagian dari bahasa cinta Allah, mengajarkan agar nikmat tidak menjauhkan, agar keberhasilan tidak melahirkan lupa, agar hati tetap rendah meski posisi meningkat. Dalam situasi seperti ini, ujian hadir untuk menjaga keseimbangan, agar manusia tetap sadar bahwa semua yang ia capai bukan murni hasil usahanya, melainkan hasil pertemuan antara ikhtiar dan izin Allah. Seiring waktu, seseorang mulai menyadari bahwa ujian tidak selalu datang untuk dihadapi sendirian, tetapi juga untuk membentuk hubungan yang lebih sehat dengan sesama. Ada saat di mana seseorang belajar menerima bantuan tanpa merasa rendah. Ada saat di mana ia belajar memberi tanpa merasa lebih. Semua itu terjadi karena ujian membuka ruang-ruang kerendahan hati yang sebelumnya tertutup oleh rasa mampu dan merasa cukup. Dari sana, tumbuh hubungan yang lebih jujur, lebih sederhana, dan lebih manusiawi. Dalam keheningan yang sering menyertai ujian, hati perlahan menjadi ruang dialog yang hidup. Bukan dialog yang selalu berisi jawaban, tetapi dialog yang dipenuhi kehadiran. Merasa dilihat meski tidak dipuji, merasa ditemani meski tidak dipahami manusia, merasa diarahkan meski jalannya masih samar. Perasaan-perasaan ini tidak muncul sekaligus, melainkan tumbuh perlahan, seiring kesediaan hati untuk tetap terbuka, tetap lembut, dan tetap percaya bahwa setiap hari yang dilalui, betapapun beratnya, sedang membawa pesan yang belum sepenuhnya terbaca, pesan yang terus disampaikan melalui peristiwa-peristiwa kecil, melalui perasaan-perasaan yang datang dan pergi, melalui kekuatan yang muncul di saat-saat yang tidak disangka, melalui ketenangan yang tiba-tiba hadir di tengah kekacauan, dan melalui kesadaran bahwa perjalanan ini masih berlangsung, masih bergerak, masih mengalir bersama ujian yang terus menjadi bahasa cinta Allah dalam berbagai bentuk yang tidak pernah benar-benar sama. Seiring langkah yang terus berjalan, ujian perlahan mengajarkan keikhlasan yang lebih sunyi, ikhlas yang tidak selalu disertai rasa lega, tetapi tetap dipilih meski hati masih bergetar. Ikhlas yang bukan berarti tidak merasa sakit, melainkan tidak lagi memberontak terhadap takdir. Dalam fase ini, seseorang mulai memahami bahwa menerima bukan tanda kalah, melainkan tanda percaya. Percaya bahwa Allah tidak pernah keliru menempatkan cerita dalam hidup seorang hamba, dan tidak pernah lalai memperhatikan detail-detail kecil yang bahkan manusia sendiri sering abaikan. Ujian juga mendidik hati untuk tidak tergesa menilai akhir dari sebuah perjalanan. Apa yang hari ini terasa berat, bisa jadi esok menjadi sumber kekuatan. Apa yang sekarang membuat menunduk, kelak bisa menjadi alasan untuk lebih rendah hati saat berdiri. Allah Maha Halus dalam mendidik, seringkali menyembunyikan hikmah di balik lapisan-lapisan peristiwa yang tampak biasa atau bahkan menyakitkan. Dan manusia, dengan segala keterbatasannya, diajak untuk terus belajar membaca isyarat-isyarat itu dengan kesabaran, bukan dengan tuntutan. Ketika seseorang mulai akrab dengan ujian, ia tidak lagi sibuk bertanya, "Mengapa aku?" melainkan perlahan bergeser pada apa yang harus aku perbaiki. Pergeseran ini tidak terjadi dalam satu malam, tetapi melalui perjalanan panjang yang penuh jatuh bangun. Ada hari-hari di mana iman terasa lapang, ada pula hari-hari di mana bertahan saja sudah merupakan kemenangan. Semua hari itu dicatat, semua niat itu diperhitungkan. Bahkan usaha sekecil menahan keluh dan memilih diam pun tidak luput dari perhatian Allah.
Pada akhirnya, ujian membentuk seseorang menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih berhati-hati, dan lebih menggantungkan harapannya pada Allah semata. Ia mungkin tidak menjadi manusia tanpa masalah, tetapi ia menjadi manusia yang tahu kemana harus kembali ketika masalah datang. Hatinya belajar tenang bukan karena badai berhenti, melainkan karena ia tahu siapa yang mengendalikan badai itu. Dan dalam kesadaran itulah, cinta Allah tidak lagi sekadar dipahami, tetapi dirasakan dalam setiap tarikan napas kesabaran, dalam setiap sujud yang panjang, dalam setiap doa yang terucap lirih di antara harap dan takut. Ya Allah, jika ujian ini adalah caramu mencintai kami, maka ajarkanlah kami untuk membacanya dengan hati yang lapang. Kuatkan kesabaran kami saat langkah terasa berat. Luruskan niat kami agar tidak menyimpang dalam lelah, dan dekatkan kami kepadamu melalui setiap keadaan yang Engkau tetapkan. Jangan biarkan ujian menjauhkan kami darimu, tetapi jadikan ia jalan untuk semakin mengenal dan mencintaimu dengan iman yang lebih dewasa dan hati yang lebih tenang. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.